Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidi khaniminal anbiya'i wal mursalin sahabatul qarabati tabi'in wa tabi'in bisanin la yamiddin radhiyallahu anhum akhidir balyaman kana alaihi salam na dirisan sanliyasan hadrati jamil awliya wal ulama wal hukama al-amilin bi alami jamil salihin ana khususan la ruhi syekhina Bayradin Ahmad rahmatullah sallallahu Khalil Abdul Latif syekhina Ki Haji Syamsul Huda Ma'sum hadrati muallifi hadzal kitab Syekh al-Imam Syekhil al-Imam Sayyidi Abdullah Basyarani Salihim wa fura'ihim wa syekhim wa syekhim wa ta'alaman minhum wa farallahu dunubahum wa afadu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Sumaila hadrati almarhum Bapak Munaji wa syifa dalam radil muslimin khasatan ila ustadina Hasan Tahir ustadina Abdul Razak Allahumma shfi maradu ma shfi maradu Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali idza ra'aital hilala fahallil salasan wa kabbir salasan wa kul Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat dan pemirsa channel Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kajian kita selanjutnya ialah pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, yaitu apabila kamu melihat rembulan fahallil salasan, maka bacalah tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian wakabbir salasan, dan membaca takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu membaca Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Ini bacaan yang dibaca ketika kita melihat rembulan. Kemudian ya Ali idza laqita man tahdharuhu fakul Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astakfika wadabahu wa a'udzu bika min syarri. Wahai Ali, jika kamu melihat orang yang kamu takut kepadanya, yang kamu menjadi takut ketika melihatnya, maka bacalah doa ini. Allahumma inni
abra'u bika fi nahrihi wa astaghfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarri. Ini doa ketika kita melihat orang yang kita takuti. Tapi sejatinya orang itu kalau takut kepada Allah, maka apapun akan menjadi takut kepada orang tersebut. Sebaliknya kalau kita takut kepada selain Allah, maka apapun akan menyebabkan kita takut. Apapun. Sebaliknya, man khafallah khafa kullu syai' wa man khafa ghairullah khawwafa kullu syai'. Jadi intinya yang penting kita takut kepada Allah. Insya Allah yang lain akan menjadi takut kepada kita. Jangan sampai sebaliknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, faslun fi fununin syatta. Fasal menjelaskan tentang bagian-bagian yang lain dari kitab ini. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali karramallahu wajhah, ibda' man lakita minal muslimina bisalami yaktubullahu laka isyrina hasanatan wa ruddas salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Wahai Sayyidina Ali, ibda' man lakita minal muslimina bisalam, mulailah ketika kamu bertemu dengan seseorang dari orang Islam dengan ucapan salam. Kalau kamu ketemu orang Islam, mulailah dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Dengan kita membaca salam kepada orang yang sesama Islam, yaktubullahu laka isyrina hasanatan, maka Allah akan memberikan 20 kebaikan kepada kamu. Wa ruddas salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Kemudian orang yang kita ului salam, yang kita kasih salam, kok ternyata menjawab salam kita, maka Allah akan memberikan 40 kebaikan. Jadi kalau kita ketemu saudara kita yang sama muslim membaca salam, akan diberikan oleh Allah 20 kebaikan. Lah ternyata orang yang kita salami tersebut menjawab salam kita, maka Allah akan memberikan 2 kali lipat, yaitu 40 kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Membaca salam itu hukumnya sunnah. Kita ketemu assalamualaikum, itu sunnah. Menyampaikan salam itu sunnah. Kemudian orang yang kita salami itu kalau sendiri fardu ain, menjawab fardu ain, harus dijawab. Waalaikumsalam. Kalau banyak seperti ini, kita ngaji sore hari ini,
itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu saja yang jawab berarti sudah cukup, bisa menggugurkan yang lain. Tetapi baiknya ini itu dijawab salam tersebut, karena salam itu adalah doa bagi kita semua, doa keselamatan bagi kita semua, maka sebaiknya harus dijawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian dihormati dengan satu kehormatan, fahayyu, maka hormatilah, bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, aurudduha, atau sama. Ini kaitannya dengan salam. Jadi kalau ada saudara kita ulul salam membaca salam kepada kita, assalamualaikum, kalau pesan Al-Quran fahayyu bi ahsana minha, maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik. Berarti salamnya ditambah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada warahmatullahi, ada wabarakatuh. Aurudduha, atau sama, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sama. Tapi sejatinya harus dijawab, karena ini doa keselamatan untuk kita. Dan doa keselamatan di sini para jamaah sekalian berlaku 24 jam. Jadi salam yang kita sampaikan atau saudara kita sampaikan itu berlaku selama 24 jam. Satu hari, satu malam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Keselamatan itu berlaku 24 jam. Karena kata orang atau santri yang ngaji ilmu nahwu, alnya di sini al istighraq, mencakup keselamatan ya satu hari satu malam itu. Beda dengan kita menyampaikan selamat pagi. Selamat pagi kawan. Berarti yang selamat pagi itu ada. Siangnya belum tentu. Sorenya, malamnya belum tentu. Tapi kalau assalamualaikum itu berlaku satu hari satu malam. Makanya mari kita jawab kalau ada orang membaca salam kepada kita. Seperti itu. Hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang berbahagia, ya Ali, iyyaka wal ghadab fa innahu minasyaiton wa huwa aqdaru ma yakunu alaika fi halatil ghadab. Wahai Ali, iyyaka wal ghadab, takutlah kamu dengan sifat marah. Fa innahu minasyaiton, karena sifat marah itu dari setan.
Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Dan setan itu lebih berkuasa terhadap kamu pada saat kamu marah. Dan setan akan lebih menguasai diri kamu pada saat kamu marah. Makanya kalau ada orang marah itu tidak pernah saya jumpai ngomongnya halus, tidak pernah. Pasti ngamuk, emosi. Kata-kata yang keluar kotor. Karena apa? Karena pada saat itu seseorang telah dikuasai oleh setan. Maka dari itu dalam satu keterangan disebutkan jika seseorang itu dalam keadaan marah maka hendaklah berwudu. Karena marah dikuasai setan, setan dari api, api panas, maka yang bisa memadamkan panas adalah air. Yang dimaksud dengan air di sini adalah berwudu. Agar kondisi kita cepat sadar kembali. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, wa iyyaka wa da'watal madlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa alaihi kufru. Wahai Ali, takutlah kamu terhadap doa orang yang teraniaya. Karena doa orang yang teraniaya itu mustajabah, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kafiron, di sini ada bahasa yang lebih jelas lagi. Walaupun orang yang kita aniaya itu adalah orang kafir. Berarti tidak ada urusannya dengan agama ini. Kalau kita menganiaya orang Islam atau non muslim, kok ternyata akhirnya berdoa, maka doanya cepat mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, mohon maaf, ada orang minta-minta sudah tidak dikasih kita marahi. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau ini sampai berdoa, walaupun kita orang kaya bisa jadi miskin. Soalnya doa yang disampaikan itu bersumber dari orang yang teraniaya. Kalau kita ada, punya uang, kita kasih. Kalau tidak punya, kita sampaikan dengan omongan yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Omongan yang baik, omongan yang penuh dengan ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang tidak baik. Kamu ini kalau tidak dikasih saya makan apa? Kata-kata yang seperti ini maksudnya yang tidak baik. Baiknya tidak memberi kalau seperti ini. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Tapi jamaah sekalian, apalagi ini bulan Ramadan, usahakan banyak sedekah. Banyak sedekah. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika Ramadan itu datang? Salah satunya adalah memperbanyak sedekah.
Ya, bahasa sedekah memang banyak. Kalau kita punya uang, monggo sedekah dengan uang kita. Kalau kita tidak punya uang, sedekah dengan senyum kita, tidak apa-apa. Seperti itu. Karena dengan sedekah bisa menolak bencana yang akan menimpa kita. Ya Ali, iyyaka wal yaminal fajirah fa innaha munfiqatun lisil'ah wa mushiqatur rizki wal umri. Wahai Sayyidina Ali, takutlah kamu dengan sumpah yang tidak baik. Kenapa? Fa innaha munfiqatun lisil'ah. Karena sumpah yang tidak baik ini bisa merusak terhadap harta yang kita miliki. Wa mushiqatun lirizki wal umri, bisa merusak terhadap rizki kita dan usia kita. Berarti di sini ya pesannya harus jujur. Kalau memang ada bilang ada, kalau memang tidak ada bilang tidak ada. Jangan dibalak-balik, apalagi berani bersumpah, sumpahnya bohong lagi. Karena ini bahaya pada diri kita sendiri, pada diri kita yang bersumpah ini. Apalagi di bulan Ramadan ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Salah satunya adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah bohong. Secara syariat puasanya sah, tetapi tidak dapat pahala. Eman-eman, karena yang akan kita dapatkan hanyalah haus dan dahaga. Rusak dengan 5 hal tadi. Yang bohong, yang ghibah, yang adu domba, yang sumpah palsu. Hal-hal yang merusak terhadap pahala puasa kita. Ya Ali, man amara bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar arghamallahu an fa'aduhu wa man sadafa fi umurihi ghadaballahu li ghadbihi wa idza bakal yatimu ihtazzal arsyu fayuqalu ya Jibril wa wasi'in nar liman abkahu wa wasi'il jannata liman adhakahu. Wahai Sayyidina Ali, idza bakal yatimu ihtazzal arsyu. Wahai Sayyidina Ali, jika ada anak yatim nangis, maka yang namanya aras itu bergemuruh. Dalam artian ikut merasakan apa yang menjadi tangisan dari anak yatim tersebut. Sehingga dikatakan kepada malaikat Jibril, wasi'in naro liman abkahu. Luaskanlah pintu api neraka tersebut bagi orang yang menyebabkan anak yatim ini nangis. Sebaliknya wawasi'il jannata liman adhakahu, dan luaskanlah, bukalah pintu surga seluas-luasnya bagi orang yang memberikan kegembiraan terhadap anak yatim tersebut. Kalau pesan Nabi itu
rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Utamakan kalau kita sedekah itu kepada anak yatim, fakir miskin. Jadi menjadi prioritas untuk kita bersedekah kepada anak yatim yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah Masjid Al-Falah termasuk bagian daripada rumah Allah yang peduli dengan anak yatim. Seperti tanggal 17 Ramadan kemarin ada nuzul Quran sekaligus santunan anak yatim. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti gambarannya dengan dua jari ini Rasulullah dengan kafilul yatim itu dekat. Dekat sekali. Berkah anak yatim. Oleh karena itu, mari di sisa-sisa Ramadan ini sedekah kita utamakan kepada mereka-mereka atau anak-anak kita yang masih yatim. Selebihnya baru fakir miskin. Ya Ali, ad-dinu an-nasihah lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bahwa agama itu nasihat yang datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, dan juga orang-orang mukmin. Saya ulangi bahwa agama itu adalah nasihat yang datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, dan juga dari orang-orang mukmin. Dan orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil nasihat. Baik itu dari Allah melalui Al-Quran, dari Rasulullah melalui hadis-hadisnya, dan dari sesama orang mukmin selama itu baik. Karena perintah Al-Quran agar kita termasuk orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal baik, watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran, watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di akhir pertemuan kita pada sore hari ini saya ingin mengajak pada jamaah sekalian untuk bisa memanfaatkan malam ke-27 di bulan Ramadan, yakni nanti malam. Siapa tahu insya Allah rezeki kita turun Lailatul Qadar. Sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas itu mengatakan kalau Lailatul Qadar itu turun malam 27. Kenapa kok 27? Ngitungnya di dalam surat Al-Qadar itu Lailatul Qadar disebut berapa kali? 13
3 kali. Lailatul Qadar sendiri itu ada berapa huruf? Ada 9. 9 kali 3, 27. Ini versinya sahabat Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi, ahli tafsir, sahabat Nabi yang ahli tafsir. Kemudian sumber yang lain mengatakan, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang diberi julukan Hujjatul Islam, itu memberikan prediksi kalau puasa itu hari Ahad. Bapak-bapak puasanya hari Sabtu apa hari Ahad? Ahad. Hari Ahad. Kalau Minggu itu Masehi. Kita ini lebih terbiasa Minggu, padahal bukan bulan kita. Yang benar itu Ahad. Kata Said Al-Imam Al-Ghazali, kalau puasa itu dimulai hari Ahad, maka turunnya Lailatul Qadar malam 27. Bahkan Al-Ghazali itu meyakinkan kita semua, selama saya memakai kaedah ini, selama itu pula prediksi saya benar. Maka dari itu mari kita sekali lagi jangan lewatkan momen nanti malam. Walaupun besok lusa masih puasa kita, masih qiyamul lail, masih tadarus sedekah, tapi khusus nanti malam mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Apa itu sedekah, apa itu tadarus, apa itu qiyamul lail, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak lepas harapan kita hanyalah ingin menyambut datangnya tamu Allah Lailatul Qadar. Eman-eman Pak ya. Bukan 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahrin. Lebih baik. Lebih baik. Nah, kalau 1000 bulan itu ternyata sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi usia kita, misalkan sekarang usia kita 40 tahun. Satu malam ketemu Lailatul Qadar, dapat tambahan bonus 83 tahun lebih 4 bulan. Kan eman-eman. Sudah umur kita pendek sekali, amal kita sedikit sekali. Kalau tidak Ramadan tidak puasa, kan seperti itu. Kalau bukan Ramadan tidak tadarus, eman-eman. Kita sambut insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan bersama. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan segala kebaikan kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi latihan yang baik untuk kita teruskan di luar bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Cukup sekian.
apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.